Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Kali ini aku mau review handphone yang baru banget rilis di Indonesia. Lagi dan lagi Infinix Smart 8 Pro. Tapi sebelumnya maaf nih ya, Infinix kayaknya terlalu cepet deh buat keluarin tipe terbarunya. Karena tipe sebelumnya Infinix Smart 8 yang baru banget rilis di Indonesia tuh pada awal Desember 2023. Ini baru Februari 2024 loh. Baru selang 2 bulan loh Infinix. Tapi nggak apa-apa, bukan Infinix namanya. Kalau keluarin tipe terbaru jaraknya jauh-jauh. Nah, handphone dengan embel-embel Pro ini katanya membawa peningkatan dari segi chipset, RAM, dan kameranya. Tapi sebelum aku review, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Pertama, aku mau kasih tahu ke kalian untuk paket penjualannya yang cukup lengkap ya. Ada handphonenya tentunya. Lalu ada buku panduan dan ada buku garansi. Dapat hard case juga guys. Terus ini ada kepala adaptor dan ada kabel USB 2C. Ada SIM injektor dan layar handphonenya ini sudah dilapisi dengan anti gores. Untuk bagian sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power yang berfungsi sebagai fingerprint. Di bagian bawahnya ada lubang speaker, lubang charger Type-C, lubang mic, dan lubang jack audio. Untuk bagian atasnya kosong aja, nggak ada apa-apa. Bagian kiri ada slot SIM yang sudah triple slot, jadi bisa pakai 2 SIM dan kartu memori. Lanjut ke bagian displaynya. Infinix Smart 8 Pro mengusung desain yang ramping dan modern ya, dengan finishing glossy. Lalu untuk backdoor dan framenya terbuat dari plastik. Tapi jujur kalau untuk bagian belakangnya tuh sedikit kopong ya, jadi terkesan kurang solid gitu. Nah, untuk dimensi handphone ini berukuran panjang 163,6 mm, lebarnya 75,6 mm, dan untuk ketebalannya 8,5 mm, dengan berat yang cukup ringan di 189 gram. Kita beralih ke layarnya nih. Smart 8 Pro berukuran layar 6,6 inch dengan resolusi 720 x 1612 pixel. Untuk jenis layarnya masih di IPS LCD dengan kecerahan puncak di 500 nits. Dan untuk refresh rate-nya sendiri sudah 90 Hz. Tapi nggak tahu kenapa ya, yang aku rasain ini seperti di 60 Hz loh. Jadi saat aku gunain untuk scroll TikTok berasa banget delay-nya. Gak nyaman banget guys, serius. Infinix Smart 8 Pro juga didukung oleh RAM LPDDR4X sebesar 8 GB, serta media penyimpanan internal mencapai 128 GB. Sistem operasi yang dijalankan oleh Infinix Smart 8 Pro adalah Android 13 yang telah dipoles dengan antarmuka XOS 13, yang berarti fitur-fiturnya nggak ada yang berubah ya dengan seri sebelumnya. Sama-sama belum ada NFC dan fitur unggulannya yaitu Magic Ring. Dan untuk fingerprintnya di bagian tombol powernya. Lanjut ke performa. Infinix Smart 8 Pro mempunyai chipset MediaTek Helio G86. Tapi kalau dibandingkan dengan chipset tipe terdahulunya Smart 8 yang menggunakan Unisoc T606, lebih bagus dibandingkan dengan Helio G36. Aneh aja gitu, udah kasih embel-embel Pro, chipsetnya kok malah turun ya. Setidaknya samain aja lah Infinix, jangan sampai turun gitu. Dan di sini aku nggak bisa kasih skor Antutunya ya, karena setiap aku mau uji langsung error. Jadi aku kasih tahu aja ke kalian uji stroke-nya, yang dimana hasilnya 9561. Aku coba main game Mobile Legends aja nih. Settingan yang didapat frame rate-nya tinggi, grafisnya ultra. Dan saat aku mainin, delay-nya berasa banget. Jadi nggak nyaman mainnya ini. Bisa-bisa turun rank guys. Aku sih ngasih saran untuk settingan yang dipakai jangan terlalu maksain lah ya. Biar lebih stabil mainnya. Aku juga mau coba speed dan respon dari layar Infinix Smart 8 Pro ini. Jujur ini responnya lambat banget ya. Pas aku tap layarnya tuh bunyi drumnya lambat responnya. Aduh ini gak asik banget sih. Untuk speakernya, Infinix mengklaim bisa sampai ke 200%. Tapi menurut aku untuk kualitasnya kurang gitu. Cempreng guys.
Dan yang paling anehnya lagi saat aku main game, untuk suara di volume 100% kecil banget. Bahkan menurut aku kayak di volume yang paling rendah. Tapi kalau kita naikin ke 200% baru kedengeran suaranya. Aneh sih, baru kali ini aku nemuin kasus yang kayak gini. Nih aku kasih denger ya. Pertama aku mau tes dulu di volume 100%-nya nih. Nah, sekarang kita tes di volume 200%-nya. Untuk baterainya sudah berkapasitas 5000 mAh. Saat aku nonton YouTube 1 jam berkurang 8%. Main Mobile Legends 1 jam berkurang 13%. Main game PUBG Mobile 1 jam berkurang 10%. Main TikTok 1 jam berkurang 7%. Dengan pengecasan 10 watt saja, jadi saat aku charger handphone ini dalam 1 jam hanya bertambah 28% saja. Dalam hal fotografi, Infinix Smart 8 Pro menonjol dengan kamera utama 50 megapiksel yang dilengkapi dengan lensa IA dan lampu LED flash berbentuk cincin. Gak ketinggalan juga kamera selfie-nya 8 megapiksel yang ditempatkan dalam modul punch hole yang jadi daya tarik tersendiri. Langsung aja kita lihat hasil foto dan video dari Infinix Smart 8 Pro. Sekarang aku mau tes untuk kamera belakangnya, dan di sini aku pakai resolusi yang paling tinggi dulu, yaitu 1080 pixel 30 fps. Nah, jadi untuk kamera belakang ini sama ya dengan kamera depan, hanya bisa di 30 fps saja, mentok di situ aja. Jadi belum bisa sampai 60 fps. Ini aku pakai buat jalan pelan. Kalau untuk kestabilannya sih menurut aku sama sih kamera depan dan kamera belakangnya. Untuk kontras warnanya ini cukup bagus ya. Di situ juga tulisan masih terbaca. Apalagi ini kalau ada fitur ultra stabilnya menurut aku makin cakep sih kayaknya. Sayang belum ada fitur ultra stabilnya guys. Oke, sekarang aku pakai yang paling rendah di 720 pixel 30 fps. Di resolusi ini juga sama ya, hanya mentok di 30 fps saja. Nah, ini aku geser pelan-pelan. Kelihatan ya patahnya guys, dia kurang smooth sedikit aja. Kayaknya kalau nggak begitu patah ini bagus sih menurut aku. Untuk kontras warnanya dia cukup bagus juga. Ini aku pakai buat jalan pelan guys. Oke guys, sekarang aku pakai resolusi 1080 pixel 30 fps. Ini aku pakai buat jalan pelan, nggak begitu patah sih menurut aku ya. Nah, kalau dari bawah seperti ini, aku sih suka ini sama kontras warnanya terang ya, bagus di resolusi yang paling tinggi ini. Jadi dia cuma bisa di 30 fps saja, belum bisa pakai yang 60 fps. Tuh guys, untuk kontras warnanya bagus banget sih menurutku. Kalau dari bawah seperti ini, dia backlight sih kalau dari bawah ya. Nah, sekarang aku pakai resolusi yang paling rendah, yaitu 720 pixel 30 fps. Untuk kualitasnya seperti ini aku pakai buat jalan pelan. Dia emang sedikit patah ya. Dan untuk kontras warnanya emang kalau mau dibandingin dengan yang 1080 jelas lebih bagus di 1080. Tapi di 720 ini lumayan bagus juga menurut aku. Cuman emang kurang detail aja sih untuk kontras warnanya. Kalau dari bawah seperti ini.
Oke guys, jadi kesimpulannya, kalau dibandingkan dengan tipe sebelumnya, aku sih lebih milih Infinix Smart 8 biasa ya, dibandingkan dengan Infinix Smart 8 Pro. Alasan pertama karena harganya yang lebih murah. Untuk Infinix Smart 8 biasa yang RAM 3/64 dijual dengan harga Rp1.099.000. Nah, kalau untuk yang RAM 4/128 nya dijual dengan harga Rp1.249.000. Sedangkan untuk Infinix Smart 8 Pro yang 8/128 dijual dengan harga Rp1.399.000. Tapi kalau dari segi chipset dan kecepatan lebih unggul di Infinix Smart 8 biasa loh. Ya walaupun kalau untuk resolusi kamera memang lebih unggul di Infinix Smart 8 Pro. Tapi balik lagi ke kalian sih, suka atau tidaknya. Terima kasih ya yang udah nonton, dan buat kalian yang mau beli handphone ini langsung aja cek link yang ada di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on next video. Bye-bye!